dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang pembelajaran bahasa dari mata kuliah psikolinguistik. Perkenalkan, nama saya Maulida Uliani, NIM 1905076042. Perkenalkan, nama saya Tiara Patricia, NIM 1905076048. Perkenalkan, nama saya Rafita Alistia, NIM 1905076057. Perkenalkan, nama saya Nur Fitriani, NIM 1905076064. Pendidikan Bahasa Indonesia Kelas B, Angkatan 2019, Universitas Muhammadiyah. Hari ini kami akan membahas tentang pembelajaran bahasa. Kita akan bahas dua tipe pembelajaran bahasa. Menurut Ellis tahun 1986 menyebutkan ada dua tipe pembelajaran bahasa, yaitu tipe naturalistik dan tipe formal di dalam kelas. Pertama kita akan bahas tipe naturalistik, bersifat alamiah, tanpa guru dan tanpa kesengajaan. Pembelajaran berlangsung di dalam lingkungan kehidupan bermasyarakat. Nah, dalam masyarakat bilingual atau multilingual, tipe naturalistik banyak dijumpai seorang kanak-kanak dalam lingkungan keluarganya menggunakan bahasa pertama daerah, bahasa Jawa. Begitu keluar rumah dengan teman-temannya lain, misalnya dia akan menggunakan bahasa Indonesia, tapi yang tidak formal. Begitu dia keluar rumah, terus teman-temannya itu menggunakan bahasa Indonesia yang tidak formal, maka dia akan berusaha untuk memakai bahasa Indonesia terus. Dua orang mahasiswi Tapanuli, Togar dan Sahat, saat mengikuti kuliah di Malang, pada awal kedatangannya sedikit pun tidak berbahasa Jawa. Namun karena orang-orang sekitarnya seperti teman kuliah, teman pondokan, pedagang di pasar dan lain-lainnya berbahasa Jawa, keduanya berusaha belajar bahasa Jawa. Pada awalnya memang bahasa Jawa keduanya masih beraksen bahasa Tapanuli, tapi setelah 2 tahun berjalan, aksen Tapanulinya sudah berkurang, hilang sama sekali. Belajar bahasa menurut tipe naturalistik ini sama prosesnya dengan pemurolehan bahasa pertama, yang berlangsung secara alamiah di dalam lingkungan rumah atau keluarga. Tipe kedua adalah tipe belajar formal secara langsung di dalam kelas oleh guru, materi, dan alat-alat bantu belajar yang sudah disiapkan. Seharusnya hasil pemilihan belajar formal dalam kelas ini jauh lebih baik dari hasil secara naturalistik. Namun kenyataannya di negeri kita yang bisa kita saksikan hingga sekarang, hasil pembelajaran bahasa sebagai penyebab telah teridentifikasi dan berbagai perbaikan telah dilakukan, tetapi hasilnya sama aja, tetap tidak memuaskan. Kalau dilacak kenapa pembelajaran bahasa di zaman Belanda dulu berhasil, sedangkan pendidikan bahasa kedua di zaman sekarang, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, tidak kurang berhasil. Penyebabnya terletak pada faktor kedisiplinan. Pendidikan bahasa kedua pada zaman Belanda bukan oleh guru yang pandai berbahasa pada zaman Belanda. Sedangkan pendidikan bahasa kedua, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris pada zaman sekarang dilakukan tanpa disiplin yang keras, tanpa motivasi yang kuat, dan dilakukan oleh guru yang kualitas berbahasanya sangat kurang. Meskipun berbagai penataran dan pelatihan telah banyak dilakukan, tetapi karena penataran dan pelatihan itu dilaksanakan tanpa perencanaan yang maksimal, maka hasilnya akan tetap saja minimal. Nah, sejarah pembelajaran bahasa itu dimulai tanpa diketahui yang pasti. Yang jelas adanya pembelajaran bahasa ini sejak lama, dan adanya interaksi antara dua masyarakat atau lebih yang memiliki bahasa yang berbeda. Lamanya pendidikan pembelajaran bahasa tanpa perubahan. Perubahan yang berarti artinya perubahan pandangan dan daya inovasi baru dimulai pada tahun 1880. Menurut Nur Hadi tahun 1990, dalam sejarah perkembangan 4 tahap penting yang diamati sejak 1880. Tahap pertama pada periode 1880 sampai 1920. Pada tahap ini terjadi rekonstruksi bentuk-bentuk mode langsung yang pernah digunakan untuk dikembangkan pada zaman Yunani dulu. Metode langsung ini yang pernah digunakan pada awalnya Masehi direkonstruksikan dan diterapkan di sekolah-sekolah, biasanya sekolah biara,
Selain itu juga dikembangkan juga metode bunyi atau phonic method yang berasal dari Yunani. Tahap kedua ini masa antara tahun 1920 sampai 1940. Pada masa ini Amerika dan Kanada terbentuk forum belajar asing yang kemudian menghasilkan aplikasi metode-metode yang bersifat kompromi. Ini merupakan perluasan dari teknik-teknik pengajaran membaca yang sudah ada dikaitkan dengan tujuan pembelajaran bahasa yang lebih khusus. Tahap ketiga adalah masa antara 1940 sampai 1970 yang kemunculannya dilatar belakangi oleh situasi peperangan Perang Dunia Kedua, di mana orang ikhtiar mencari metode belajar bahasa asing paling cepat dan efisien untuk dapat berkomunikasi dengan pihak-pihak yang bertikai. Tahap ini secara teori dibagi menjadi 3 periode, yaitu periode 1940 sampai 1950, 1950 sampai 1960, 1960 sampai 1970. Akhir periode ditandai dengan munculnya satu pendekatan yang sekarang dikenal dengan nama pendekatannya komunikatif dalam pembelajaran bahasa. Dalam kurikulum 1994 sudah diganti dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Pendekatan komunikatif ini diberlakukan dalam pembelajaran bahasa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tiara. Hipotesis kesamaan antara B1 dan B2. Hipotesis ini menyatakan adanya kesamaan dalam proses belajar B1 dan belajar B2. Kesamaan itu terletak pada urutan pemerolehan struktur bahasa, seperti modus, interogasi, negasi, dan morfem-morfem gramatikal. Hipotesis ini menyatakan bahwa unsur-unsur bahasa diperoleh dengan urutan-urutan yang diramalkan. Unsur kebahasaan tertentu akan diperoleh terlebih dahulu, sementara unsur kebahasaan lain diperoleh kemudian. Studi tentang urutan pemerolehan morfem gramatikal bahasa Inggris telah membuktikan hal ini. Namun, dalam hal penguasaan lafal, kanak-kanak dapat menguasai B1 dengan pelafalan yang baik dan secara alamiah, sedangkan B2 dapat dikuasai dengan pelafalan yang kurang sempurna, namun hal ini belum terbukti kebenaran. Yang B, hipotesis kontrasitif. Hipotesis ini dikembangkan oleh Charles Friis tahun 1945 dan Robert Lado pada tahun 1957. Hipotesis ini menyatakan bahwa kesalahan yang dibuat dalam belajar B2 adalah karena adanya perbedaan antara B1 dan B2, sedangkan kemudahan dalam belajar B2 disebabkan oleh adanya kesamaan antara B1 dan B2. Jadi adanya perbedaan antara B1 dan B2 akan menimbulkan kesulitan dalam belajar B2 yang mungkin juga akan menimbulkan kesalahan. Sedangkan adanya persamaan antara B1 dan B2 akan menyebabkan terjadinya kemudahan dalam belajar B2. Hipotesis kontrasitif ini juga menyatakan bahwa seorang pembelajar bahasa kedua seringkali melakukan transfer B1 ke dalam B2 dalam menyampaikan suatu gagasan. Transfer ini dapat terjadi pada semua tingkat kebahasaan seperti tata bunyi, tata bentuk, kata, tata kalimat, maupun tata kata. Adanya pikiran bahwa B1 akan mempengaruhi pembelajaran B2, maka membuat para pakar berusaha mendeskripsikan struktur B1 dan B2 agar dapat memprediksi kesukaran dan kemudahan yang akan dialami dalam mempelajari B2 itu. Yang B, hipotesis Krasser. Nah, di sini Stephen Krasser mengajukan ada 9 buah hipotesis yang saling berkaitan. Ke-9 hipotesis ini yang pertama adalah hipotesis perbedaan pemerolehan dan belajar. Nah, menurut hipotesis ini, dalam penguasaan suatu bahasa perlu dibedakan adanya pemerolehan dan belajar. Pemerolehan adalah penguasaan suatu bahasa melalui cara bawah sadar atau alamiah dan terjadi tanpa kehendak yang terencana. Proses pemerolehan tidak melalui usaha belajar yang formal atau eksplisit. Sebaliknya, yang dimaksud dengan belajar ialah usaha sadar untuk secara formal dan eksplisit menguasai bahasa yang dipelajari, terutama yang berkenaan tentang kaidah-kaidah bahasa.
belajar terutama terjadi atau berlangsung di dalam kelas. Yang kedua, hipotesis urutan alamiah. Nah, hipotesis ini menyatakan bahwa unsur-unsur bahasa dan kaidah bahasa diperoleh dalam urutan yang dapat diprediksi. Selanjutnya, Krasel menegaskan bahwa tidak setiap pemerolehan sekaligus akan memperoleh struktur alat bahasa dalam urutan yang persis sama. Krasel dalam hipotesis ini menyadari adanya struktur yang lebih cepat diperoleh dan lainnya lebih lambat. 3. Hipotesis pemantau. Nah, saat kita ragu dalam melakukan praktik B2, keraguan itu disinyalir sebagai akibat dari kelebihan monitor dalam proses internal berbahasa. Monitor ini muncul dalam pikiran seseorang saat belajar B2 dan berfungsi sebagai pengedit dan pengoreksi bahasa. Hipotesis ini mendapatkan bantahan dari Barry McLaughlin karena dianggap memiliki ketidaktuntasan pemantauan terhadap pemakaian B2. Salah satu kritiknya adalah bahwa monitor jarang dipakai di dalam kondisi normal atau alamiah pemakaian B2. Yang keempat, hipotesis masukan. Ya, hipotesis ini menjelaskan bahwa pembelajaran B2 dianggap akan terjadi jika hanya siswa mendapatkan informasi atau pengetahuan setingkat lebih tinggi daripada yang telah dikuasainya. Kelima, hipotesis afektif. Ya, hipotesis ini menyatakan bahwa orang dengan kepribadian dan motivasi tertentu dapat memperoleh bahasa kedua dengan lebih baik dibandingkan orang dengan kepribadian dan sikap yang lain. Keenam, hipotesis pembawaan. Hipotesis ini menyatakan bahwa bakat bahasa mempunyai hubungan yang jelas dengan keberhasilan belajar bahasa kedua, sedangkan bakat berhubungan dengan belajar. Ketujuh, hipotesis filter afektif. Ya, hipotesis ini menyatakan bahwa sebuah filter yang bersifat afektif dapat menahan sehingga seseorang tidak atau kurang berhasil dalam usahanya dalam memperoleh bahasa kedua. Filter ini dapat berupa kepercayaan diri yang kurang, situasi yang menegangkan, dan sebagainya, yang dapat mengurangi kesempatan bagi masukan untuk masuk ke dalam sistem bahasa yang dimiliki seseorang. Filter afektif ini lazim juga disebut mental block. Kedelapan, hipotesis bahasa pertama. Ya, hipotesis ini menyatakan bahwa bahasa pertama anak akan digunakan untuk mengawali ucapan dalam bahasa kedua, selagi penguasaan bahasa kedua belum tampak. Jika seorang anak pada tahap permulaan belajar bahasa kedua dipaksa untuk menggunakan atau berbicara dalam bahasa kedua, maka dia akan menggunakan kosakata dan aturan tata bahasa pertamanya. Kesembilan, hipotesis variasi individual penggunaan monitor. Hipotesis ini berkaitan dengan hipotesis ketiga, yaitu hipotesis monitor, yang menyatakan bahwa cara seseorang memonitor penggunaan bahasa yang dipelajarinya bersifat bervariasi. Ada yang terus-menerus menggunakannya secara sistematis, tetapi ada pula yang tidak pernah mempergunakannya. Namun di antara keduanya, ada pula yang menggunakan monitor itu sesuai dengan keperluan atau kesempatan untuk menggunakannya. Saya bakal melanjutkan dari materi teman saya yang bagian D, hipotesis bahasa antara. Bahasa antara atau interlanguage adalah bahasa atau ujaran yang digunakan seseorang yang sedang belajar bahasa kedua pada satu tahap tertentu sewaktu dia belum dapat menguasai dengan baik dan sempurna bahasa kedua itu. Bahasa antara ini memiliki ciri bahasa pertama dan ciri bahasa kedua. Bahasa ini bersifat khas dan mempunyai karakteristik tersendiri yang tidak sama dengan bahasa pertama dan bahasa kedua. Tampaknya semacam perpindahan dari bahasa pertama ke bahasa kedua. Bahasa antara ini merupakan produk dari strategi seseorang dalam belajar bahasa kedua. Artinya, bahasa ini merupakan kumpulan atau akumulasi yang terus-menerus dari suatu proses pembentukan penguasaan bahasa. Yang hipotesis pigenisasi.
hipotesis ini menyatakan bahwa dalam proses belajar bahasa kedua, bisa saja selain terbentuknya bahasa antara, terbentuknya juga yang disebut bahasa pidgin atau pidgin, yakni sejenis bahasa yang digunakan oleh satu kelompok masyarakat dalam wilayah tertentu yang berada di dalam dua bahasa tertentu. Bahasa pidgin ini digunakan untuk keperluan singkat dalam masyarakat yang masing-masing memiliki bahasa sendiri. Jadi bisa dikatakan bahwa bahasa pidgin ini tidak memiliki penutur asli. Itu tadi penyampaian dari materi kelompok 8. Semoga kalian menyimak dengan baik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe and like. Dan untuk kalian yang mau bertanya bisa langsung ke mouse atau bertanya di kolom komentar. Jangan lupa sertakan